Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kita kembali bertemu dalam acara wisata politik minggu ini. Sahabat WN, saya kembali menemui pemirsa ketika pemirsa mungkin sekarang sedang berada di objek-objek wisata bersama keluarga atau orang-orang tercinta. Sahabat BN, wisata politik kita minggu ini akan kita mulai dari yang sangat heboh saat ini. Calon Presiden Prabowo Subianto sungguh bikin heboh. Diperkirakan di acara Rakornas Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, dia bicara mengejutkan sekali. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Wah, ini viral kembali video dari Pak Prabowo yang mengungkit soal penyebutan, ada pertanyaan dari Pak Anies soal etik yang kan Pak Prabowo menyebut enggak semua etik. Itu tanggapannya dari Pak Anies juga. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Cukup ya. Terima kasih. Dan banyak yang mengatakan bahwa pembicaraan seperti ini sungguh sangat tidak pantas dikeluarkan oleh seorang calon presiden. Ternyata tidak sekarang saja dia bicara demikian, tetapi ketika pada Pilpres 2019 juga pernah kata-kata ini diucapkannya. Tunggu, ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% dasmu. 5% dasmu. Kalau saat ini kita melihat kata-kata pedas ini ditujukannya kepada Anies Baswedan tahun 2019 lalu, tentu saja ditujukannya kepada Joko Widodo. Sehingga banyak yang mengatakan kalau dulu Prabowo menyampaikan perkataan seperti ini kepada Joko Widodo, Jokowi jadi presiden, mudah-mudahan ketika Pilpres 2024 ini kata-kata seperti ini diulangnya lagi, disampaikannya kepada Anies Baswedan. Mudah-mudahan Anies Baswedan terpilih menjadi presiden dan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Coba kita lihat di sini fenomena Prabowo Subianto yang terekam dalam bentuk parodi yang marak tampil di media sosial akhir-akhir ini. Waktu DMK melanggar, kampanye melanggar, waktu debat capres ditegur. Sorry ya. No. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik.
Soal etika tuh penting sekali. Kalau calon presiden saja tidak menganggap etika itu penting, ya, wah, Republik ini bisa rusak nantinya. Oke, ya. terima Tunggu, ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% dasmu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Dasmu etik. Ayo kena sekak lo ya. Ada yang nggak tahan menjadi oposisi. Karena apa? Karena bisnisnya nggak jalan, ya. Karena PT-nya nggak lancar, bener nggak? Itu makanya ingin memimpin itu bukan karena bisnis, ya, tapi karena ingin menjalankan kedaulatan rakyat. Itu yang benar. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Tenang saja. Tenang saja. Kalau ngomong pemimpin muda kan udah nggak ada saingan lagi. Tampang seperti ini Umurnya belum cukup. Indonesia menjadi presiden. Kan lagi diperjuangkan. Ya kan belum tentu gol juga. Kalau sudah gol oke. Ini parah nih. Ada tak 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 tak. Ada tak 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 tak. Ada tak 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 tak. Jadi tiap kali saya ke rumah yang saya disambut dengan tarian kayak begitu dari kecil. Yang menarik Ya, yang saya, dia sambut saya selalu begitu. Ya, Gatot Koco, pangeran dari Pringgodani. Tak, ada tak 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 tak. Tak, ada tak 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 tak. Tak, ada tak 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 tak. Cuman ada pakar yang mengatakan apa yang dikemukakan oleh Prabowo ini berlebihan. Memang ada calon presiden negara lain yang melakukan hal ini untuk menyampaikan pesan kepada rakyatnya bahwa dia masih kuat. Presiden Boris Yassin, Presiden Ronald Reagan melakukan hal ini ketika kampanye dulunya. Tetapi tidak tiap waktu dia lakukan. Dia melakukannya satu kali saja cukup dan itu tersebar di negaranya. Tetapi Prabowo tiap sebentar goyang. Sehingga sekarang tidak saja sekedar bergoyang lagi. Malah sampai menjulu-julukan lidah. Mengonyong-onyongkan mulut. Jadi sudah berlebihan. Kesannya menjadi tidak baik. Kita tahu mungkin ini tampilan goyang gemai Prabowo selama ini itu mungkin berdasarkan arahan dari konsultannya. Tetapi kelihatannya hasilnya benar-benar di luar yang dimaksudkannya. Ini bisa menghancurkan kesan baik publik kepada Prabowo Subianto. Dan juga kesan upaya membuat dirinya seperti ini tidak tahan dia lama-lama. Akhirnya juga kembali kepada aslinya sebagai seorang mantan TNI yang keras,
Sehingga goyang-goyang gemo itu tidak bertahan lama. Ada juga orang yang mengatakan Prabowo sekarang ibaratkan baut kembali ke skrupnya yang aslinya. Yang aslinya yang marah-marah itulah. Selanjutnya, dalam minggu ini ada peristiwa besar tokoh ulama kita yang sangat karismatik, yang punya masa ratusan juta, Ustadz Abdul Somad, mendapat kunjungan dari Capres Anies Baswedan beserta ibundanya Anies Baswedan dan istrinya Anies Baswedan ke rumahnya di Kampar, Provinsi Riau. Di sini Abdul Somad langsung mendapat pemasangan baju bermerek Amin dari Anies Baswedan. Saat berkampanye di Riau, Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari ulama kondang. Ustadz Abdul Somad mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Anies Baswedan di kediamannya di Rumah Omak, Yayasan Pesantren Haji Rohana Kampar. Memiliki pengalaman yang mumpuni dan karakter yang tenang, UAS menilai Capres jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. UAS pun mengajak masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024. Ia berharap masyarakat ikut berkontribusi dalam pesta demokrasi. Tidak hanya bersilaturahmi, Anies juga memilih bermalam di kediaman UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini justru kami ingin menjawab penasaran. Gimana ngontrol emosi. Saya kalau di debat orang udah detak jantung saya udah. Beliau kok bisa tenang? Ternyata dari sejak SMP, ceritanya panjang, nanti tonton di Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share. Dan di sini pula langsung Abdul Somad menyatakan dukungan penuhnya kepada paslon Anies Caimin pada Pilpres 2024 ini. Dan masih dalam minggu ini, tokoh karismatik yang juga punya jemaah, punya pengikut ratusan juta, Imam Besar Habib Rizik Syihab menyatakan mendukung Anies Baswedan sesuai dengan himbauan Ijtima Ulama yang telah dengan secara resmi memberikan dukungan penuh dan memperjuangkan sekaligus Anies Caimin untuk memenangkan Pilpres 2024. Sahabat BN, itulah peristiwa politik yang terjadi dalam minggu ini. Selamat berlibur, selamat berhari Minggu. Sampai jumpa lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.